Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kevin Putra dengan NIM 12S2 Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan yang Bapak berikan, yaitu membuat 10 soal tentang Java. Di sini saya membuat soalnya berdasarkan materi inheritance dan abstrak kelas. Nah, di sini saya sudah membuat readme-nya. Kita mulai dari soal nomor 1, yaitu mahasiswa dan jurusan. Dengan soalnya input nama mahasiswa, tambahkan nama dan jurusan menggunakan inheritance. Inputnya Kelvin dan outputnya menggunakan nama Kelvin dan sejurusan sama sistem informasi. Berikut adalah kode yang sudah saya buat, Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan memberikan informasi tentang inheritance. Inheritance itu adalah konsep yang dimana sebuah kelas bisa mewarisi atribut atau variabel dan metode atau fungsi dari kelas lainnya. Nah, dari kodenya ini pertama, package tugas tambahan. Nah, itu untuk menyatakan bahwa file ini berada dalam folder bernama tugas tambahan. Lalu di sini ada import Java dari Atom Scanner. Ini memanggil alat bantu scanner dari Java agar program bisa membacanya. Terus ini ada public class soal 1. Nah, ini membuat kelas utama bernama soal 1. Di sini ada public static void main dalam kurung string. Nah, itu gunanya itu adalah main method di mana titik awal program berjalan. Lalu sini ada scanner SC sama dengan new scanner dan kurung sistem in. Nah, ini untuk mengaktifkan scanner yang diberi nama SC untuk setiap menerima inputnya nanti. Lalu di sini ada mahasiswa TI M sama dengan new mahasiswa TI dalam kurung itu menciptakan sebuah objek baru bernama M menggunakan kelas mahasiswa TI. Lalu di sini ada M nama sama dengan SC next line dalam kurung. Itu adalah program membaca apa yang akan diketik user lalu menyimpannya ke dalam variabel bernama milik objek M. Lalu di sini ada m.tampil dalam kurung, yaitu untuk menyuruh objek M menjalankan fungsi tampil nanti. Di sini ada kelas mahasiswa, itu untuk membuat kelas induk parent kelasnya nama mahasiswa. Terus ada string nama, yaitu untuk menyediakan suatu variabel bertipe teks atau string dengan nama. Lalu di sini ada kelas mahasiswa TI extend mahasiswa yang dimana itu membuat cek kelasnya. Kata extend itu memastikan kelas ini mewarisi isi kelas mahasiswa termasuk variabel nama. Lalu sini ada void tampil dalam kurung, itu untuk membuat sebuah fungsi bernama tampil. Lalu sini ada system.out.println dengan dalam kurung nama sama dengan plus nama, itu menampilkan teks nama sama dengan isi variabel nama. Terus ada system.out.println dengan dalam kurung jurusan sistem informasi. Nah, itu akan menampilkan teks jurusan sistem informasi nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini di readme inputnya itu Kelvin dan outputnya mengeluarkan nama Kelvin dan jurusan sistem informasi. Di sini sesuai dengan readme-nya, Pak. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 awal mula kelas abstrak. Yang soalnya itu bikin kelas yang berambil abstrak namanya bentuk. Di dalamnya ada fungsi abstrak hitung luas atau double sisi dengan isinya. Lalu bikin kelas persegi turunannya yang ngasih rumus luas sisi kali sisi dengan input 5 dan outputnya luasnya 25. Berikut adalah code-nya, Pak. Nah, sama seperti sebelumnya itu package tugas tambahnya sama, yaitu untuk menyatakan file ini berada di folder bernama tugas tambahan. Lalu ada input Java atau scanner, yaitu memanggil alat bantu scanner. Terus ada public class sol 2 itu membuat kelas utama bernama sol 2. Lalu di sini ada main metodenya public static void main dalam kurung string. Lalu di sini ada
scanner SC sama dengan new scanner dalam kurung system.in, di mana itu mengaktifkan scanner dengan nama SC untuk siap menerima inputnya. Lalu di sini ada persegi kota sama dengan new persegi dalam kurung. Nah, itu gunanya menciptakan objek baru bernama kotak menggunakan rancangan kelas dari persegi. Lalu ada integer angka sama dengan sc.nextInteger. Nah, itu program itu akan membaca input angka bulat atau integer yang diketik, lalu menyimpannya ke dalam variabel bernama angka. Lalu di sini ada kotak hitung luas dalam kurung angka, yaitu menyuruh objek kotak menyiapkan fungsi hitung luas dengan memasukkan nilai dari variabel angka ke dalam hitungan tersebut. Lalu di sini ada abstrak kelas bentuk, mana itu untuk membuat kelas abstrak bernama bentuk. Ini adalah kelasnya yang tidak bisa dibuat menjadi objek langsung. Terus ada abstrak void hitung luas dalam kurung integer sisi. Karena ini abstrak, fungsinya tidak punya isi kode. Nah, jadi ada aturannya, itu semua kelas turunannya nanti harus menambahkan cara kerja fungsi ini. Terus di sini ada kelas persegi extend bentuk, itu membuat kelas anak bernama persegi. Dan kata extend itu menandakan kelas ini mewarisi sifat dari kelas abstrak bentuk. Terus sini ada void hitung luas dalam kurung integer sisi, mana ini kelas ini wajib mendefinisikan ulang dari fungsi hitung luas yang diminta oleh kelas induknya. Lalu ada system.out.println dalam kurung luas plus dalam kurung sisi kali sisi. Ini untuk menambahkan teks luasnya, dan juga untuk menghitung luas persegi nanti dan nilai parameternya sisi kali sisi. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di sini inputnya di readme itu 5. Menghasilkan output luasnya 25. Jadi sesuai dengan yang di readme. Kita lanjut ke soal 3, itu abstrak hewan. Nah, soal inputnya anjing, tampilkan suara menggunakan abstrak kelas. Inputnya anjing dan outputnya gugup. Nah, di soal ketiga ini kita menggabungkan konsep abstraksi dan polyporism, di mana satu objek bisa dikandai dengan bentuk yang berbeda. Sama kayak sebelumnya tadi, fungsi-fungsinya ini kita mulai dari hewan H sama dengan new anjing dalam kurung. Nah, di sini adalah polyporismnya, itu kita membuat objek bernama H, kita menggunakan kelas induk hewan dan tetapi wujudnya aslinya yang diciptakan dari kelas anak anjing. Lalu di sini ada H dot suara dalam kurung, di mana itu menyuruh objek H untuk suaranya. Dan program akan menjalankan fungsi suara milik kelas anjing. Lalu sini ada abstrak kelas hewan, yaitu membuat kelas abstrak bernama hewan. Lalu ada abstrak fit suara, yang dimana itu membuat fungsi abstrak tanpa isi. Lalu di sini akan wajib mengidentifikasikan cara mereka bersuara nanti. Terus di sini ada kelas anjing extend hewan. Nah, itu membuat kelas anak bernama anjing yang berisi kelas hewan. Lalu ada void suara dalam kurung, yaitu kelas ini adalah fungsi suara yang diminta dari kelas induknya. Nah, di sini ada system.out.println kurung gugup. Di sini akan menampilkan teks gugupnya. Ini saya akan menjalankan coba. Nah, di readme ini inputnya itu anjing dan setempatnya sesuai dengan yang di readme. Kita lanjut ke soal nomor 4. Per itu cuma bisa punya satu kelas induk. Dengan soalnya sesuai dengan Arton inheritance, satu kelas cuma bisa dapat warisan dari satu kelas induk saja. Bikin kelas pegawai yang punya nama dan kelas turunannya manajer punya departemen. Dan Asia nama sama departemennya. Dengan inputnya Budi divisi jaringan, dan outputnya nanti masukkan nama Budi departemen divisi jaringan. Berikut adalah kodenya, Pak.
Di sini kodenya ini kita membuktikan kelas inheritance tadi. Bedanya ini kita melihat bagaimana kelas anak menggunakan variabel warisan dari kelas induk sekaligus menggunakan variabel miliknya sendiri. Kita mulai dari manager bos sama dengan new manager dan kurung. Nah, di situ untuk menciptakan objek baru bernama bos menggunakan kelas manager. Lalu sini ada bos.nama dan bc.nextLine dalam kurung. Nah, itu untuk membaca inputnya dan menyimpan ke variabel nama. Variabel ini adalah hasil warisan dari kelas pegawai. Lalu sini ada bos.divisi sama dengan nextLine. Nah, ini untuk membaca inputnya dan menyimpan variabel ke divisi dan variabel asli ini milik kelas manager. Lalu di sini ada system.out.println dalam kurung nama plus bos nama plus divisi plus bos divisi. Yang ini akan menampilkan gabungan teksnya dan contoh inputnya nanti ada nama dan divisinya. Lalu di sini ada kelas pegawai yang dimana itu membuat kelas induk atau parent kelasnya bernama pegawai. Lalu ada string nama itu menyediakan pada variabel bertipe teks dengan nama. Dan di sini ada kelas manager extend pegawai. Nah, itu untuk membuat kelas anak atau kelas bernama manager. Kata extend itu memastikan kelas ini otomatis mewarisi isi kelas pegawai sehingga ia langsung memiliki variabel nama. Lalu ada string divisi. Ini menambahkan variabel baru bernama divisi khusus untuk kelas manager. Jadi objek manager sekarang punya dua variabel dengan nama, warisan dan divisinya milik sendiri. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di soal di readme inputnya Budi dan divisi jaringan. Nah, sesuai dengan di readme outputnya itu namanya Budi dan divisinya divisi jaringan. Kita lanjut ke soal nomor 5, itu inheritance bertingkat dengan soal input angkanya dan tampilkan ABC dengan inputnya 1 dan outputnya ABC. Berikut adalah kodenya, Pak. Nah, di sini sama kayak sebelumnya, package tugas tambahan dan inputnya. Kita lanjut ke C objek sama dengan new C dalam kurung. Nah, di situ itu gunanya menciptakan objek baru bernama OBJ atau objek menggunakan rancangan dari kelas C. Lalu di sini ada objek .a dalam kurung di sini untuk menyuruh objek itu menjalankan fungsi A. Ini fungsinya untuk mewarisi fungsi warisan dari kelas A. Di sini ada objek .b itu menyuruh objek menjalankan fungsi B dan fungsinya untuk warisan dari kelas B. Lalu ada objek C itu menyuruh objek menjalankan fungsi C dan ini adalah fungsi aslinya sendiri atau dari kelas C. Lalu di sini ada kelas A ini membuat kelas induknya. Lalu di sini ada void A itu membuat fungsi bernama A. Lalu ada system.out.println dalam kurung A. Nah, itu menjadi nanti huruf A nya. Dan ada kelas B extends A yaitu untuk membuat kelas B yang mewarisi kelas A. Lalu ada void B dalam kurung yaitu membuat fungsi bernama B. Lalu ada system.out.println dalam kurung B itu menjadi huruf B nanti. Lalu di sini ada kelas C extend B yaitu membuat kelas C yang mewarisi kelas B sehingga otomatis mewarisi A juga. Lalu ada void C dalam kurung yaitu membuat fungsi bernama C. Lalu ada system.out.println dalam kurung C itu mencetak huruf C nanti. Jadi saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme
contoh inputnya itu 1 dan outputnya ABC sesuai dengan di output readme-nya, Pak. Nah, di sini ada kenal override, yaitu input jenis kendaraan mobil yang tampilkan hasil override-nya. Input mobil dan outputnya mobil berjalan. Nah, di soal ke-6 ini konsep method overriding atau menimpa fungsi dan cara sifat memanggil fungsi menggunakan objek atau anonymous object. Sini kita ada new mobil dalam kurung dot jalan dalam kurung. Nah, itu gunanya itu inilah disebut objek anonimnya. Daripada kita repot membuat variabel penyimpannya, program bisa menciptakan objek mobil di memori dan itu langsung menyuruhnya menjalankan fungsi jalan. Lalu ada kelas kendaraan yang dimana itu membuat kelas induk atau parent class bernama kendaraan. Lalu ada void jalan dalam kurung, yaitu membuat fungsi bernama jalan versi kelas induknya. Lalu ada system.out.println dalam kurung kendaraan berjalan. Nah, itu akan mencetak teks kendaraan berjalan nanti. Lalu ada kelas mobil extends kendaraan, itu untuk membuat kelas anak atau cek kelas bernama mobil yang berisi kelas kendaraan. Lalu ada void jalan dalam kurung. Ini adalah metode overriding-nya. Kelas anak secara sengaja menulis ulang fungsi jalan yang sebenarnya sudah dibebaskan oleh induknya. Tujuannya itu untuk memodifikasi atau mengganti isi fungsinya sesuai dengan kebutuhan si anaknya, Pak. Lalu di sini ada system.out.println dalam kurung mobil berjalan. Nah, itu mencetak teks mobil berjalan itu karena fungsinya sudah ditimpa atau sudah di override. Dan teks ini akan keluar, bukan teks dari kelas induknya. Di sini saya akan memerankannya, Pak. Di sini readme-nya, input dari readme itu mobil dan outputnya mobil berjalan sesuai dengan ada ini readme. Lalu kita lanjut ke nomor 7, yaitu data orang atau super. Nah, soalnya itu menginput nama dan tampilkan menggunakan konstruktor inheritance. Yang inputnya Budi, outputnya dan nama sama dengan Budi. Nah, di soalnya ini kita mematikan penggunaan konstruktor serta kata kunci this dan super di dalam konsep inheritance. Seperti sebelumnya. Di sini ada mahasiswa M sama dengan new mahasiswa dalam kurung pengetik next line. Nah, di situ gunanya ini program ini membaca inputan dari teks dari pengguna lalu langsung mengirimnya ke teks tersebut sebagai parameter saat menciptakan objek dari kelas mahasiswa. Cara menciptakan objek M dari kelas mahasiswanya. Lalu di sini ada m.tampil. Di sini untuk menyuruh objek M menjalankan fungsi tampil. Lalu di sini ada kelas orang. Itu membuat kelas induk atau parent class bernama orang. Lalu ada string nama itu menyediakan variabel teks bernama nama. Lalu di sini ada orang dan kurung string nama itu adalah konstruktornya. Untuk fungsinya ini khusus yang namanya sama persis dengan nama kelas dan akan otomatis berjalan pertama kali saat objek diciptakan. Dan konstruktor ini meminta satu data dari teks nama. Lalu di sini ada this nama sama dengan apa. Nah, ini kata kunci di sini merujuk pada milik objek ini. Jadi di sini berarti isi variabel nama milik kelas ini atau this nama dengan data nama yang baru saja didapat dari parameternya. Lalu ada kelas mahasiswa extend orang, kita membuat kelas anak bernama mahasiswa yang berisi kelas orang. Lalu ada mahasiswa dalam kurung string nama dan ada konstruktor milik kelas anak, ya juga minta data teks nama saat objek diciptakan. Lalu di sini ada super dalam kurung nama, yaitu kata kunci super ini artinya
ke induknya. Jadi baris ini menyimpan data nama yang diterima kelas ANA untuk dikerjakan oleh konstruktor milik kelas induknya. Lalu di sini ada void tampil dalam kurung itu membuat fungsi bernama tampil. Lalu ada system.out.println dalam kurung nama plus nama. Itu untuk mencetak teks nama disambung dengan isi variabel yang sudah diisi lewat lebaran super tadi. Jadi saya akan menjalankannya, Pak. Di sini inputnya di readme body dan nama sama dengan body sesuai dengan yang di readme. Lanjut ke soal ke-8. Itu lingkaran itu soalnya mengikut jari-jari. Hitung luas lingkaran dengan input 7 dan outputnya 153,86. Nah, soal kode ke-8 ini buat dari bangun B sama dengan new lingkaran dalam kurung next double. Nah, ini untuk membaca input angka desimal dari pengguna, lalu langsung mengirimnya ke dalam konstruktor saat membuat objek wujud lingkaran dengan induk bangun. Dan ini termasuk dari polymorphism. Lalu sini ada system.out.println dalam kurung B luas. Ini menyuruh objek B menyatakan fungsi luas. Lalu hasil pertimbangannya nanti akan dikeluarin. Lalu di sini ada abstrak kelas bangun. Itu membuat kelas bernama bangun. Lalu ada abstrak double luas, mana membuat semua kelas anak nantinya harus punya fungsi luas yang menghasilkan nilai berupa angka desimal atau double. Lalu di sini ada kelas lingkaran extends bangun, yang dimana membuat kelas anak bernama lingkaran yang berisi kelas bangun. Lalu di sini ada double R, itu menyiapkan variabel angka desimal bernama R untuk jari-jarinya. Lalu ada lingkaran dalam kurung double R, itu konstruktornya itu untuk meminta satu angka desimal saat objek lingkaran diciptakan. Terus di sini ada this.r sama dengan R, itu menyimpan angka dari dalam kurung parameter tadi ke dalam variabel R milik kelas tersebut. Lalu ada double luas dalam kurung, yaitu memenuhi kewajiban dari kelas induk dengan menjabarkan fungsi luasnya. Lalu ada return 3,14 kali R kali R. Nah, ini untuk menghitung luasnya. Lalu melempar atau return hasil angkanya kembali ke tempat fungsi dipanggil tadi. Di sini saya akan menjalankannya. Nah, di sini contoh inputnya itu 7. Dan outputnya 153,86 sesuai dengan yang di readme. Lalu kita lanjut ke nomor 9, yaitu nimpa fungsi kelas induk. Yaitu bikin kelas pengimport tugasnya nampilin membaca berkas, terus bikin kelas turunannya pengimport zip, dan bakal lakukan itu. Jadi dia menampilkan tulisan ekstra berkas zip dulu sebelum mengambil kelakuan asli dari kelas induknya dengan pakai perintah super. Inputnya itu tugas code.zip dan outputnya ekstra berkas zip dulu, baca berkas sama dengan tugas code.zip. Nah, di sini kita mematikan method overriding kayak tadi, namun kita menggunakan kata kunci super untuk memanggil kembali fungsi asli milik induknya yang sudah ditimpa tadi. Nah, kita lanjut karena ini sudah dibahas tadi. Kita buat dari scanner pengetik sama dengan new scanner dalam sistem yang yaitu menyiapkan scanner yang memberi nama pengetik. Lalu ada string 6 sama dengan pengetik.nextLine, yaitu membaca ketikan teks dari pengguna lalu menyimpannya ke dalam variabel baru bernama nama. Lalu di sini ada pengimport zip pz sama dengan new pengimport zip.
dalam kurung. Nah, itu menciptakan objek baru bernama PZ menggunakan kelas anak pengimpor zip. Lalu ada PZ.import berkas nama, yang dimana itu menyuruh objek PZ menjalankan fungsi import berkas dengan membawakan data dari variabel nama yang baru saja dibuat. Lalu di sini ada kelas pengimpor. Nah, itu membuat kelas induk atau parent class bernama pengimpor. Lalu ada void import berkas dan kurung string nama berkas. Itu membuat fungsi bernama import berkas yang meminta satu data teks dan nama berkas. Lalu ada system.out.println dalam kurung membaca berkas plus nama berkas. Nah, itu untuk mencetak teks membaca berkas nanti dan sambungkan dengan nama berkasnya. Lalu ada kelas pengimpor zip extends pengimpor. Nah, sini membuat kelas Anda bernama pengimpor zip yang otomatis mewarisi isi kelas pengimpor. Lalu ada void import berkas dalam kurung string nama berkas. Itu gunanya itu di sini adalah method overriding-nya, yaitu kelas Anda sengaja menulis ulang atau menambah fungsi import berkas karena ia butuh langkah tambah khusus untuk file zip-nya. Lalu ada system.out.println dalam kurung ekstrak berkas zip dulu. Ini langkah tambah syarat tadi, yang mencetak tulisan ekstrak berkas zip dulu. Lalu ada super.import berkas dan kurung nama berkas. Meskipun fungsinya sudah ditimpa tadi, si Anda tetap butuh bantuan induknya. Terus kalau membaca berkas, kata super tadi itu menyuruh program untuk mencari dan menjalankan fungsi berkas asli yang ada di kelas induknya. Lalu menyebarkan berkasnya ke sana. Di sini saya akan merenkannya, Pak. Nah, sini inputnya tugasku .zip. Nah, dan outputnya sama, ekstrak berkas zip dulu untuk membaca berkas sama dengan tugasku .zip. Dan sesuai dengan yang di readme. Nomor 10, hitung totalan pakai kelas abstrak. Soal bikin kelas abstrak pegawai atau punya nama dan fungsi abstrak hitung gaji. Terus bikin turunannya pegawai tetap dengan tambahan gaji sama pokok tambahin gaji pokoknya sama tunjangannya. Dengan input body 5.000, 1.000 dan outputnya pegawai ngabudi dan total gajinya 6.000. Berikut adalah code-nya, Pak. Nah, sama seperti sebelumnya tadi arti dari package dan importnya, kita lanjut ke integer gapok sama dengan pengetik .next integer dalam kurung. Nah, ini gunanya itu program akan membaca berupa angka bulat dari penggunanya, lalu menyimpannya ke dalam variabel gapok. Nah, lalu di sini ada integer tunjangannya itu menyimpannya ke dalam variabel tunjangan. Lalu di sini ada pegawai tetap PT dengan dia pegawai tetap dalam kurung nama gapok atau tunjangan. Nah, itu menciptakan objek baru bernama PT dari kelas pegawai tetap, sekaligus langsung mengirimkan 3 data hasil input tadi ke dalam konstruktornya. Lalu di sini ada PT dan hitung gaji dalam kurung, yang dimana itu menyuruh objek PT untuk menjaga fungsi hitung gajinya. Lalu di sini ada abstrak kelas pegawai, yaitu membuat kelas parent kelasnya bernama pegawai. Terus di sini ada string nama, itu menyediakan wadah variabelnya berarti teks bernama nama. Lalu ada pegawai dan kurung string nama, itu adalah konstruktor induknya. Fungsinya akan meminta kiriman satu data teks saat dipanggil. Lalu di sini ada list.nama sama dengan nama, yang dimana itu menyimpan data teks yang dikirim melalui parameter tadi ke dalam variabel nama milik kelas ini. Lalu ada abstrak void hitung gaji dalam kurung. Nah, ini membuat aturan fungsi abstrak itu semua kelas anak wajib mendefinisikan cara menghitung gaji mereka masing-masing. Lalu di sini ada kelas pegawai tetap extend pegawai, yang dimana
itu adalah membuat kelas anak bernama pegawai tetap yang mewarisi kerangka dari kelas pegawai. Lalu ada integer gaji pokok, tunjangan, yaitu membuat dua variabel angka bulat khusus yang hanya dimiliki oleh kelas anak ini. Lalu di sini ada pegawai tetap dalam kurung string n, integer gp, dan integer t. Nah, ini adalah kesatuan anak secara objek diciptakan yang meminta jatah kiriman 3 data sekaligus dengan n, dengan teks dengan n, angka gp, dan angka t. Lalu sini ada super dalam kurung n, yaitu si anak melempar data n yang berisi nama ke atas untuk diurus dan disimpan oleh sang aktor kelas induknya tadi. Lalu ada dis.gaji gaji pokok sama dengan GP. Itu si anak menyimpan data angka GP ke dalam variabel gaji pokok miliknya sendiri. Lalu ada tunjangan sama dengan T. Itu si anak menyimpan data angka T ke dalam variabel tunjangan miliknya sendiri. Lalu ada void hitung gaji dalam kurung. Itu kelas ini untuk memenuhi kewajiban fungsi hitung gaji yang diminta oleh kelas induk tadi. Lalu ada system.out.println dalam kurung pegawai plus nama plus total gaji plus dalam kurung gaji pokok plus tunjangan, yaitu untuk mencetak outputnya, dan bernama bisa langsung dipakai karena hasil warisannya tadi, dan total gajinya didapat dari menjumlahkan gaji pokok dan tunjangannya. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di sini inputnya di Redmi itu Budi 5.000, 1.000. Nah, sesuai dengan yang di order ini itu pegawainya Budi dan total gajinya 6.000 yang sudah dihitung dari 5.000 dan 1.000 ini, Pak. Itu adalah penjelasan saya, Pak. Jika ada kata yang salah, maklum dimaafin ya, Pak. Selamat siang, Pak.